Hanya menggunakan sedikit bahan ini sahabat ya, kita sudah bisa membuat pupuk KCL organik yang tidak kalah bagus di toko pertanian, yang tidak kalah bagus KCL yang ada di toko pertanian. Nah sahabat bisa lihat ya, sekarang saya akan masukkan bahan ini. Bahan ini sangat-sangat luar biasa untuk tanaman kita. Oke. Nah sahabat, langsung mengeluarkan asap. Kalau sudah mengeluarkan asap seperti ini, hasilnya akan luar biasa untuk tanaman kita, dan dicampur dengan bahan lainnya sehingga tanaman kita itu bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah, dan buahnya tidak busuk sahabat. Di sini bahan yang pertama yang kita gunakan adalah karbit. Karbit ini adalah tujuannya untuk menghentikan tanaman kita yang susah sekali berbunga dan berbuah, menghentikan dari masa vegetatif ke masa generatif, sehingga tanaman tersebut bisa merangsang pembungaan dan pembuahannya sahabat. Karbit ini tujuannya juga bisa mematangkan buah ya, buah yang belum matang bisa dimatangkan secara mendadak memakai ini. Nah ini dengan kandungan kimianya seperti ini. Ini organik ya sahabat ya. Dan bahan yang kedua kita gunakan di sini adalah garam krosok. Kita garam krosok ini kita pakai sedikit saja sahabat ya. Setelah itu bahan yang ketiga tidak lupa sahabat ya. Nah ini alatnya dulu. Nah kita masukin cangkang telur. Nah bahan yang ketiga di sini adalah cangkang telur. Cangkang telur kita pakai sebanyak 7 biji ya. Nah cangkang telur ini susah banget diserap oleh tanaman. Bagaimana cara untuk bisa menyerap ke tanaman, bisa diserap oleh tanaman kita melalui mulut daun maupun melalui akar sahabat? Begini caranya. Pertama kita basmi dulu patogennya sahabat ya. Dengan cara apa? Dengan cara membasuhkannya memakai air panas seperti ini. Tidak ada cara lain, sehingga cangkang telur itu menjadi lunak sahabat ya. Setelah itu sahabat, baru kita aduk-aduk seperti ini ya, biar merata dan hasilnya maksimal dan membasmi bakteri jahat pada telur tersebut. Setelah ini sahabat, nah alat sahabat ya, alat yang kita gunakan untuk menghalusinya adalah penumbuk. Nah kalau sahabat punya blender, silahkan pakai blender. Tetapi bagusnya memakai alat manual seperti ini ya, sebab hasilnya itu lebih maksimal dan penghalusannya itu lebih cepat sahabat ya. Nah setelah itu sahabat, kita tumbuk-tumbuk halus dari bahan ini sampai benar-benar merata halus. Untuk tujuannya apa? Agar cangkang telur ini ntar ketika kita spray itu ke tanaman kita itu akan hasilnya lebih cepat diterima nutrisinya oleh tanaman kita, sehingga merangsang pertumbuhan bunga dan buah sahabat ya. Nah ini udah halus ya sahabat. Nah kalau udah halus seperti ini, nah sekarang saya akan ambil dari cangkang telur ini. Nah ini udah halusnya luar biasa. Nah ini, nah kalau udah halus seperti ini sudah bagus sahabat ya. Tinggal ntar kita melakukan fermentasi dengan bahan lainnya, sehingga tanaman kita itu bisa menyerap unsur hara kalium maupun unsur hara kalsium pada cangkang telur ini, sehingga tanaman kita itu tidak mudah rontok dan tidak cepat membusuk sahabat ya. Nah lalu kita masukin garam. Ini yang perlu diperhatikan cara pembuatannya sahabat ya. Nah garam ini campurkan dulu bersama cangkang telur yang sudah halus itu sebanyak 1 sendok. Lalu lagi kita taruhin air panas. Setelah itu sahabat, baru kita aduk-aduk merata seperti ini ya. Nah kalau udah merata seperti ini, lalu kita biarkan dan dinginkan. Dan satu dekomposer sahabat ya. Dekomposer di sini saya memakai katalis ya, katalis buatan sendiri. Video sebelumnya saya sudah buat cara pembuatannya. Nah kalau sahabat tidak punya katalis atau perombak yang istilahnya 100 kali lipat bisa merombak bahan organik tersebut, sahabat bisa mengaktifkan E4. Cara mengaktifkan E4 biar 10 kali lipat kekuatannya itu, siapkan kentang 1 biji seperti ini, lalu dicacah tipis-tipis, lalu dimasukin ke wadah yang sudah disediakan air sebanyak setengah liter atau 1 liter sahabat ya. Setelah itu baru taruh di atas kompor dan dipasak. Nah setelah kentang itu sahabat, untuk mengaktifkan E4 ya ini. Nah ini ntar kita biarkan mendidih dulu. Sementara kita biarkan mendidih, haluskan gula merah ya. Nah ini biar E4 itu hasilnya lebih bagus
dan kekuatannya itu maksimal sahabat untuk mendekomposer bahan organik yang ada pada cangkang telur dan bahan-bahan lain tersebut. Nah, air cucian beras ya, air cucian beras sedikit, lalu masukin gula pada air cucian beras ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sahabat, lalu diaduk-aduk dan siapkan M4. Nah, di sini M4 yang kita gunakan sebelum digunakan, karena ini adalah dia lagi tidur, kocok dulu sahabat ya. Nah, kocok dulu, baru M4 ini kita gunakan sebanyak itu kalau nggak salah 3 tutup. Nah, ini yang ketiga sahabat ya. Nah, baru kita lihat kentang tersebut sahabat. Nah, kalau kentang itu udah mendidih dan matang seperti ini, baru kentang tersebut kita blender atau kita tumbuk ya sahabat. Nah, di sini saya akan memblender dari kentang tersebut biar mengeluarkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh M4 tersebut, sehingga M4 tersebut itu kekuatannya itu sangat luar biasa sahabat ya. Nah, ini udah jadi kentang ini. Baru kita masukin ke dalam wadah tersebut. Nah, seperti ini wadah yang kita sediakan untuk mencampurkannya bersama air gula tersebut sahabat ya, bersama M4. Nah, ini M4 bersama air gula ini sahabat kita masukin ke dalam kentang ini. Ada pertanyaan ini sama sih kegunaannya untuk M4? Sebenarnya ada perbedaan sahabat. Kalau kentang dicampur dengan gula itu hasilnya lebih bagus dan kekuatannya itu sangat maksimal untuk mendekomposer bahan organik yang susah dikompos atau di dekomposer gitu sahabat ya. Nah, ini kentang ini kita taruh selama 1 hari 1 malam atau 24 jam sahabat ya. Nah, baru kita pakai dan dicampurkan dengan bahan-bahan organik lainnya sehingga cepat mendekomposer. Nah, itu sahabat caranya ya. Nah, oke, dari bahan tersebut sahabat ya, caranya di sini setelah ini sahabat. Oke, setelah itu karbit ya sahabat. Ini kita ambil karbit ini sedikit saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup karena kita membuat KCl yang ukurannya itu 1/2 liter. Ini sangat irit sekali sahabat ya. Cukup menggunakan 1 mili entarnya untuk 1 liter. Saking bagus, saking kuatnya sahabat. Oke, kita keluarkan airnya dulu dari botol tersebut. Nah, setelah karbit ini dimasukin itu mengeluarkan asap dan kerasa panas sahabat. Lalu cepat-cepat dimasukin air ini ya, cangkang telur bersama garam tersebut ya. Jangan biarkan berlarut atau terlalu lama. Nah, langsung masukkan dekomposer atau katalis yang kita sudah buat video yang lalu sahabat ya. Ini tujuannya apa? Dari jangan sampai asap itu dia mengeluarkan dan terambang di udara sahabat. Lalu cepat-cepat tutup seperti ini dan dikocok. Nah, itu cara membuat KCl organik sahabat ya. Ntar kita akan fermentasi selama 14 hari atau 2 minggu sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal untuk ke tanaman kita. Dan dispray di masa generatif atau pembungaan, di masa mengeluarkan bunga, dan untuk tanaman padi ketika hamil. Itu caranya ya, dengan ukuran 1 cc per liter atau 1 mili per liter air. Itu ya sahabat. Oke sahabat, itu dia cara pembuatan pupuk KCl organik. Nah, pupuk ini ilmunya itu dari Pak Bayu Diningrat. Pak Bayu ini adalah pencetus atau penemu pupuk BSM, Bayu Sehat Mandiri. Dia ada channel YouTube juga sahabat ya. Nah, pernah saya mencobanya sekali tahun lalu dan hasilnya itu ya lumayan bagus untuk tanaman padi ya. Tetapi untuk tanaman cabai dan tanaman lainnya seperti tanaman tahunan yang berbuah tahunan saya belum pernah mencobanya. Nah, silakan sahabat praktikan, kita praktikan sama-sama. Semoga hasilnya itu lebih maksimal dan yang seperti kita harapkan. Oke, itu saja sahabat ya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.